warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an hukdana urizma bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhannas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa ta'allati sa'aluna bihi wal arham inna alaikum raqiba. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Pertama-tama puja puji syukur hanya milik Allah. Insya Allah yang tak kalah pentingnya yaitu syukur alhamdulillah kesehatan, nikmat sehat. Dan tak kalah pentingnya yaitu adalah insya Allah kesadaran Bapak Ibu semuanya datang di majelis ini. Salawat serta salam semoga terbang kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW sebagai khotamun nabiyyin, penutup para nabi. Semoga salawat salam terlimpahkan pula kepada seluruh pengikutnya, keluarganya, dan insya Allah termasuk kita sekalian hingga anak cucunya dan itu dunia alam semesta raya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kami ingin meneruskan tentang hukum semesta, yaitu yang judulnya ukuran. Bapak Ibu sekalian, kami sudah menggambar tentang yang sering kita lihat kalau di pelajaran matematika atau aljabar atau itu, yaitu persegi panjang dan lingkaran itu sekalian. Tetapi perlu kita ketahui bahwa di alam semesta raya ini semuanya adalah sudah terukur, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sering mendapatkan ayat, yaitu surat, kita buka coba surat 15:21. Surat 15:21 ya. Surat Al-Hijr. Nanti bisa diartikan terjemahnya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lumin. Artinya Surat 15 Al-Hijr ayat 21. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. kurang lebihnya demikian, bahwa dari sesuatu semuanya ya di dunia ini, di alam semesta raya ini, kecuali pada sisi kami yaitu Allah adalah khazainah atau perbendaharaan. Entah itu segala sesuatu yang tidak kita ketahui, Allah yang mengetahui segala sesuatunya, sampai daunnya akan jatuh di mana letaknya, sampai kita ajal kita, nasib kita, takdir kita. Tapi hubungannya dengan ini ya, kurang
ukuran itu qadar, qada, kemudian takdir, ada juga yang menyebutnya nasib. Tapi semuanya ya, dan tidaklah kami menurunkan dia kecuali dengan ketentuan qadar. Dan istilahnya qadar kan dikodarin, maklumin yang diketahui. Jadi di alam semesta raya ini semuanya sudah ditentukan kadarnya, Pak, ukuran. Jadi ini ukuran adalah hukum semesta, hukum sunatullah. Kemudian kita buka surat 525 dan 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarik fil mulki wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Surat Al-Furqan ayat yang kedua. Surat Al-Furqan 25 ayatnya 2. Yang memiliki kerajaan planet dan bumi atau langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukurannya dengan tepat. Dialah Allah yang mempunyai kerajaan samawat. Kita tidak mengartikan arti samawat, kan sudah bahas yang lalu. Wal ard, yang sama dengan bumi kesamaannya. Walam yattaqid, ya, jadi kalau Allah sudah bicara samawat dan ard itu adalah alam semesta raya. Dan dia tidaklah dia mengadakan anak, ya. Ini kan surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Dan tiada baginya syarik, yaitu musyrik, ya, mensyirikatkan bahwa Allah lah yang satu ilah Tuhan, tidak ada anak, tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya keluarga, tidak punya serikat, ya. Serikat itu adalah ya seperti pertemanan atau pembantu gitu. Pada kerajaannya bil mulki, dan menciptakan wa khalaqa kulla syai', menciptakan itu sesuatu yang tidak ada jadi ada. Kalau ja'ala itu menjadikan, ya, sudah ada jadi. Jadi menciptakan tiap sesuatu lalu menentukan dengan ketentuan. Ada yang lahirnya nun sewu cacat, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang pintar, ada yang bodoh, dan lain sebagainya. Ya, jadi di alam semesta raya ini tentang pertepatan bumi, matahari, jaraknya berapa, bumi dengan bulan sebagai satelitnya berapa, Allah yang menentukan. Nah, ini bicara tentang qadar. Qadarahu, ada kata qadar. Berarti Allah yang memberikan hukum semesta di alam semestanya adalah ukuran. Qadar itu artinya kadar. Kadar itu bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Kadar ukuran. Kayak misalnya kendaraan punya cc-nya berapa? 100, 110, 125, yang sampai berapa? Unlimited ada enggak untuk kendaraan MotoGP itu? Ya, 500 cc ya. Dan 1000. Wah, itu kan tergantung, ada istilah kadar ukuran. Mobil juga ada seperti itu. Kayak 1500, 1350, yang 2400 cc-nya, dan lain sebagainya. Manusia juga ada ukurannya. Ada yang dilebihkan, ada yang kurang. Itu semuanya di alam semesta raya itu sudah ada kadarnya.
ketentuan. Kemudian kita buka surat 54-49. Surat Al-Qamar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Surat 54 Al-Qamar ayat 49. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut qadar atau ukuran. Nah, bahwa tiap sesuatu, segala sesuatu di alam semesta raya ini itu merupakan apa? Qadarnya, Pak. Ya. Nah, dengan ukuran, tentunya kita sudah diberi Allah itu jari ya. Jari kita itu ada 10. Nah, yang menentukan angka 0 sampai 10 itu kira-kira siapa, Pak? Saya sudah share di grup kajian ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu bahwa angka 0 sampai 9 itu yang menentukan adalah orang Islam, yaitu Muhammad bin Musa al-Khwarizmi atau al-Khwarizmi, hingga disebut sekarang yang viral itu algoritma, yang menemukan bapak penemu yaitu tentang aljabar, algebra, algoritma. Tanpa ada angka 0 itu tidak ada komputer, Pak, tidak ada AI, tidak ada artificial intelligence, tidak ada. Tidak ada Facebook, tidak ada TikTok, tidak ada YouTube, tidak ada. Karena itu adalah dasar ya bilangan untuk pemrograman, untuk bilangan algoritma itu adalah bilangan programmer dan pahamlah belajar tentang algoritma. Nah, angka 0 ya, ini Bapak Ibu sekalian, kalau saya tulis seperti gini, Pak. 0 itu yang menemukan Muhammad atau yang disebut Al-Khwarizmi atau algoritmi, atau yang bisa disebut sekarang viralnya itu algoritma, penemu aljabar. 0 tidak ada sudutnya. Ini yang menemukan beliau, yang hidup antara tahun 700 sampai 850 Masehi, berarti 200 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal setelah hijrah ya. Itu perkembangan ilmu pengetahuan Islam itu di Rusia, seperti halnya daerah Bukhara, Imam Bukhari ya. Itu kan daerah Bukhara itu daerah Rusia, seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgistan. Dan ini saya pakai page-nya orang Kirgistan, Uzbekistan, Kazakhstan itu daerah pegunungan sana, Pak. Ini kan seperti pegunungan daerah sana. 0. Nah, kalau Al-Khwarizmi dari mana? Dia dari Irak ya, Baghdad. Di Baghdad itu dulu didirikan Bait al-Hikmah, Baitul Hikmah. Itu sana semua ilmu pengetahuan, semua ilmu buku-buku dari Yunani, dari Eropa, dari segala seluruh penjuru dunia itu, para fisikawan, para matematika, semuanya para ahli filosof itu semua diterjemahkan di Baitul Al-Hikmah. Al-Hikmah itu apa? Sains kan? Tapi pengertian hikmah itu kan seperti halnya kita lihat Allah melihat kita waktu kita sholat. Tapi pengertian hikmah itu adalah dari kata hakama, hukum pasti seperti ini, hukum al-hakam, kebijaksanaan. Jadi kalau semakin kita tua, semakin cerdas, semakin wise, makin bijak dalam melihat segala sesuatu. Al-Khwarizmi kita menemukan angka 0, Pak. Tanpa angka 0 tidak ada namanya programmer, tidak ada. Kemudian 1 itu mulai satu sudut sini. Kemudian 2 itu angkanya seperti ini, Pak. Bukan seperti Arab
Misalkan 0 titik, terus 1 gini, terus 2 kayak gini. Nah, ini angka dari orang India aja. India, Hindi. Ini 2 sumber. Jadi 2, 3 seperti gini Pak. 4 kan sudah saya share. Ya, 1, 2, 3, 4. Ada sumber. 5 seperti gini Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 bisa seperti gini. Bisa juga seperti gini Pak. Ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang merupakan anuan resmi. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita tidak tahu bahwa angka-angka yang disebut Latin ini yang menemukan adalah Al-Khawarizmi, orang Islam sendiri Pak. Yang meneliti masalah ukuran, yaitu ayat-ayatnya. Nah, hal yang demikian itu kadang tidak ketahui. Jadi kan baru tahu, saya sendiri itu baru tahu. Terus kemudian mereka yang mengembangkan penemuan angka itu ada istilahnya para pakar fisikawan dari Prancis ya, Fibonacci Pak. Ada namanya deret Fibonacci. Angka ini ya. Kalau deret Fibonacci itu dari angka 0. Ini bisa, kalau misalnya buka Excel ya Pak, bisa dihitung. 0 tambah 1 berapa Pak? 1 tambah 1 2 tambah 1 3 2 tambah 3 5 3 tambah 5 8 5 tambah 8 13 tambah 2 8 21 kemudian 13 tambah 21 34 kemudian 4 tambah 21 55 34 tambah 55 berapa Pak? 89 tambah 55 144. Ini terus aja Pak. Benar ya? Ya. Ini namanya deret Fibonacci yang menemukan. Orang Prancis. Ya dari pengembangan ini yang menemukan Al-Khawarizmi. Kemudian dari deret Fibonacci ini Pak, ada rumus Pak. A per B. Jadi misalkan ini A, ini B. A per B. Itu ketemu dengan angka 1,618. 1, caranya gimana? 1 bagi 0, 0. 1 bagi 1, 1. 2 bagi 1, setengah ya. Ya, terus 3 bagi 2 berapa? 2 per 3 ya. 3 bagi 2 1 setengah. Nah, 2 bagi 1, 2. 1 ini setengah ya. 3 bagi 2 ya. 2 bagi 1, 2 bukan setengah. 3 bagi 2 berapa? 1 setengah. Ini berarti 2 ya, maaf ya. 5 bagi 3 berapa Pak? Ya? 1. Coba berapa Pak? Kalau pakai Excel paling mudah Pak.
Satu. Satu koma enam enam Pak. 8 bagi 5. 1,6. Nah kan hampir sama. Terus kita bagi aja ini Pak, mulai angka ini Pak. 55 bagi 34. 34. 1,618. 89 bagi 55 Pak. 1,618. Ini terus Pak, temunya 1,618 Pak. Kira-kira 1,618 itu angka yang terhingga, termasuk bilangan irrasional kalau saya. Ya ada yang ngomong bilangan irrasional itu adalah bilangan yang tidak bilangan berat ya, seperti 2. Tapi ini tak terhingga itu kalau misalkan saya amati dari beberapa fisikawan katakan ini adalah bilangan golden ratio. Ini sudah emas, golden ratio Pak. Ini adalah golden ratio. Satu 1,618 bilangan yang tidak bisa dikalah oleh Allah. Dan semuanya Pak, hampir rata-rata tubuh kita ini Pak ya. Misalkan bisa dicek di bukti ya. Jari-jari kita itu Pak. Ini ya Pak. Dibanding ke sini, itu hampir mendekati 1,618. Ini juga sama, dibanding ke sini. Ini ke sini dibanding. Ini sampai ke sini dibanding ini, ketemu golden ratio Pak. Tubuh kita Pak, tinggi kita dibanding dengan ini berperan, mungkin dokter Fajar yang paham sama dokter Puspa ini. Golden ratio, pakarnya itu. Bentuk wajah kita Pak, dari sini dihitung dengan sini, itu golden ratio. Dari sini ke sini dihitung dengan bentuk kita, golden ratio 1,618. Panjang ini tangan kita Pak, dibagi dengan ini golden ratio Pak 1,618 ketemunya. Sampai tempatnya Makkah Pak. Ini saya printing Pak. Ini Pak di sini. Menurut pakar, ya jarak Ka'bah di sini atau Makkah ya. Ka'bah itu kan pusat. Ini kan utara, ini selatan, ini barat, ini timur. Ya, jaraknya Ka'bah ke utara itu 7.631 7.631,68 km Pak. Terus Ka'bah ke selatan, ya polnya, titiknya itu 12.348,3 km. Coba dijumlah Pak, 7.621 sama 12.348. Ketemunya Pak kurang lebih 980 km. Jadi bumi kita ya dari utara ke selatan itu titiknya 19.980 km Pak.
Kalau dihitung Pak, 19.000 dibagi 12.300 ketemunya 1618 Pak. Ini yang membuat saya merinding Pak. Kok mak titik mak katok. Cuma dikatok. Hitung lagi Pak. Ini kan IDL seperti Dr. Fajar nyampaikan ini IDL, International Deadline ya. Kalau kita masuk dan dasar garis di Samudra Pasifik ya Pak Fajar, itu kan udah beda hari Pak. Bahkan dari Amerika ke Asia itu udah beda harinya masuk para ini juga ketemunya beda rasio Pak. Dihitung sini sampai sini dibagi ketemunya sama Pak. Seperti sajadah, kalender, kertas folio itu mengalir pada golden rasio Pak. Buku kita Pak ini ya. Buku kita orangnya itu golden rasio. Lukisan, foto semuanya golden rasio Pak. Hampir rata-rata kamera kita golden rasio yang secara estetikanya itu pas untuk enak dimakan. Itu semua ciptaan Allah Pak. Yang manusia semuanya hanya menjiplak polanya Allah. Sudah menangis Pak kita kayak gitu. Dan semuanya ini kalau diperbesar, misalkan diperbesar, diperkecil lagi, misalkan diperkecil lagi ya, titik-titik golden rasionya, dikecil lagi. Itu sama jumlahnya Pak. Itu namanya fraktal Pak. Perbesar atau perkecil, polanya sama. Luar biasa. Coba kita buka surat 16, 18 Pak. Surat 16, 18. Karena hubungannya surat ini Pak. Ini saya cuma buka gatik cocok logi, tapi luar biasa. Saya tuh sampai nangis Pak. Merinding ya Pak. Kalau lihat kayak gini. An-Nahl 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Surat 16 An-Nahl 18. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, luar biasa. Allah menunjukkan ayat-ayatnya. Ini mungkin tidak tersampaikan di banyak. Ini yang temukan malah anak saya. Dengan saya itu kita diskusi. Kira-kira apa ya yang tergantung surat 16-18 kita buka ya. Luar biasa Pak. Tidak akan bisa dengan menghitung ya. Karena apa? Ini unlimited Pak. Ketemunya 1,618 terus itu Pak. Di dekat Fibonacci ini. Yang melakukan ya para fisikawan, tapi tidak tahu Al-Quran hubungannya. Tidak bisa dengan menghitungnya Pak, unlimited. Ya, sama. Tapi kan ini hubungannya 16-18 dulu ya. Terus kemudian tadi angka nol Pak ya. Angka nol ini tidak punya sudut. Nah, ini juga bilangan irasional. Kalau mungkin jenengan, saya juga pernah belajar aljabar ya Pak. Ya geometri ya. Nol itu kita mengenal angka pi. Pi kan seperti gini Pak, bentuknya Pak ya. Ini harus betul. Itu angka pi itu diambil dari adalah lingkaran dibagi diameter Pak ya. Ya, diameter ini misalkan ini dilepas
pakai pedang atau tali ya, dari sini ke sini, terus ke sini ketemu gini, terus di sambungan lagi salah satunya masih ada sisa itu 0,14. Jadi angka pi itu adalah 3,14. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini bukan angka bulat Pak. Kalau biasa di angka perbandingan internasionalnya dari 7 ya. Tapi bukan ini yang dimaksud. Tapi setelah ketemu Pak, 3,14 itu bukan angka sesungguhnya. Sesungguhnya masih ada angka belakangnya. Masih banyak yang tidak terhitung karena angka lingkaran ini Pak. Semakin melebar kan angkanya kan komanya semakin banyak. Misalkan bulannya bumi, bulannya matahari. Ya, bundar maaf ya, itu bundar ya, bukan bulan ya. Diameternya kayak gitu. Hitungannya 3,14. Itu tidak terhingga di belakangnya. Tercatat ini saya catat ya, 3,14. 15, 92, 6, 53, 58, 9, 79 dan terus desimalnya. Jadi 3,14, 15, 92, 6, 53, 58, 9, 79 dan seterusnya itu. Pernah ada yang hitung itu sampai triliunan Pak belakang komanya. Berarti angka yang tidak terhingga seperti itu. Ini luar biasa. Jadi bilangan yang tidak rasional, yang tidak bulat Pak. Nah, hal-hal seperti ini memang sesuatu yang luar biasa bagi kita yang harus kita ketahui bahwa semuanya adalah ciptaan Allah yang sekiranya kita tidak bisa kita ukur dengan kacamata kita. Para fisikawan bisa mengukur ya, tetapi tidak bisa mengukur secara tepat ya, secara tepat lingkaran tersebut. Nanti kita juga bicara lagi tentang hukum semesta ya, tentang perubahan, terus masih banyak lagi ya. Cuma kita bahas masalah hukum semesta yaitu ukuran dulu. Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah. Segala sesuatu di dunia ini dasarnya adalah energi ya. Allah mengatur urus samawat surat 4, 24 dan 5 ya, yang saya sampaikan di bab hukum semesta energi, bahwa energi itu pasti bisa diukur, tetapi kita tidak bisa pasti mengukur energi tersebut karena memang di alam semesta raya ini adalah yang diciptakan Allah, itu pasti ada ukurannya. Sampai Allah juga mengetahui ukuran, tetapi Allah yang maha tahu. Allahu a'lam kulli syai'in qadir. Inna wa 'ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah maha mengetahui dan maha qadir menentukan segala sesuatu. Jangan mau berusaha ikhtiar apapun. Kalau tetap dengan demikian, ya kita harus pasrah pada Allah, tawakal pada Allah. Hingga kadang kalau kita bicara tentang qadar dan takdir, itu sampai ada perdebatan para filosof, hingga ada istilahnya aliran Jabariyah dan Qadariyah Pak. Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu aliran Qadariyah Jabariyah? Ini saya bacakan ya, kurang lebihnya demikian kalau saya salah. Jadi kalau Qadariyah itu gini Pak, manusia itu punya kebebasan berkehendak, berbuat tidak ada sakitnya dengan kehendak Allah. Jadi gampang. Ya itu pede Pak, bahwa manusia itu punya free will, punya kebebasan untuk bertindak. Jadi tidak ada sakitnya dengan istilahnya ketetapan Allah, qadar Allah itu. Jadi penafikan antara istilahnya qadar, takdir ya.
hanya ikhtiar. Pokoknya saya ikhtiarnya ini pasti bisa. Yang menentukan takdir itu saya sendiri. Tidak ada sangkut pautnya dengan Gusti Allah. Tidak perlu tawakal pada Allah, tidak perlu. Nah, kemudian ada kelompok Jabariyah, Pak. Jadi ini kebalikannya, manusia tidak punya daya apapun. Semua karena kehendak Allah. Sudah, saya pasrah pasif gitu. Saya datang kajian ini karena kehendak Allah, bukan karena saya. Bahkan saya mencuri pun itu kehendak Allah. Saya masuk neraka itu adalah takdirnya Allah. Ini bertentangan. Bahaya ini. Jadi manusia tidak, ya istilahnya terpaksa, tidak punya kebebasan free will, kemajuan dan kehendak. Nah, ini bahayanya ini orang-orang yang fatalitas, istilahnya orang yang pola pikir malas, pasif ya. Dia perang mati jujur ya. Dia kalah sebelum bertanding kayak gitu loh. Kalau orang mau bertanding itu kalah di sini. Ngajarnya pada orang yang malas itu, berpikir Jabariyah. Tapi kalau orang-orang Qadariyah berbeda. Terus ada juga yang tengah-tengah antara Qadariyah sama Jabariyah. Kita ada istilah paham aliran Asy'ariyah. Bisa pernah dengar itu. Jadi tengah-tengah itu. Nah, hal seperti ini perlu kita ketahui. Jadi tidak perlu kita hanya tahu saja. Nah, bagaimana dengan kacamata Al-Quran? Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah itu maha qadar, Pak. Hingga rezeki pun kita sudah ditentukan. Ya, coba kita lihat surat 42:27, Pak. 42:27. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardh wa la yunazzilu bi qadar ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir. Kurang lebih artinya demikian, Pak. Saya artikan. Allah Allah bahasa untuk mengulurkan atau melapangkan rezeki untuk hamba-hambanya, mereka akan bertindak dengan labang mobil ard. Artinya kelabang apa, Pak? Terjemahan umumnya lampaui batas. Labang mobil ard, mereka bertindak dengan melampaui batas. Ini manusiawi atau enggak? Hampir rata-rata demikian, Pak. Kalau berrezeki melimpah, wah, saya ya, akunya itu loh, Pak. Terus ya bisa membeli orang itu sampai ongkot-ongkot uang itu loh, Pak. Ini ada nih pasar pria yang, ya Mas, orang kaya, Pak, di tempat rumah yang tidak ada sebutkan. Orang kaya menyebut ada istrinya itu ngaku pernah bermimpi gini, Pak. Ada makam di sini, makamnya itu keramat, Pak. Karena orang kaya sekampung, orang akhirnya apa? Pada ngikut. Ini kan fenomena yang penting ini. Ini makamnya Yai siapa, wali siapa, maaf ini nyebut ya, imam siapa tuh, atau habib siapa, kiai siapa, atau yang dulu yang padahal secara rasional orang-orang yang pernah
lama secara turun di kampung tersebut tidak pernah mendengar ada makam di situ. Iya. Ini kan kalau orang sudah diberi Yang mana itu? satu dua tiga. Ketinggian. Ya, volume. Ya, dilanjut. Ya, tes 1 2 3 sudah. 4 2 27. Walau basatallahu rizqa ibadihi. Kalau Allah sudah melapangkan rezekinya, ya kadang itu orang lupa. Orang lupa tentang dirinya hingga dia bertindak semaunya dengan kekerasan. Kalau sikilah bago itu bago, yang pergi itu kekerasan. Bertindak kekerasan di muka bumi. Tapi dia Allah telah menurunkan ketentuan, ya qadar. Dikodari ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Sebenarnya dia Allah memberi kabar nanti di akhirat tentang bagaimana melihat hamba-hambanya. Dengan masuk surga anak ini, dengan masuk neraka anak ini. Itu kan sebenarnya Allah yang maha khabir, beri kabar dan maha menentukan. Inna wa'adakum syai'un qadir. Jadi kita tentang rezeki pun Allah dilapangkan pada seorang, ada yang disebutkan juga, ya, yang sutur rizqa mayasa, ya, itu barang siapa yang dia pilih. Jadi kita terus ada bertanya, apa itu arti qadha? Qadha itu adalah yang sudah dieksekusi, Pak, sudah berlalu. Idza qadha wa amran aina yakul lakum fayakun. Itu kan sering kita dengar ya, Pak, arti qadha. Jadi coba kita buka tentang arti qadha itu mulai yang ayat 217, Pak. Al-Baqarah 217. Qadha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Badi'us samawati wal ardh. Wa idza qada amran fa inna ma yaqul lahu kun fayakun. Surat 2 Al-Baqarah ayat 117. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia kehendaki menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu. Ya. Berarti itu keadaan. Ada istilah bid'ah, Pak. Pernah dengar? Bid'ah itu adalah sesuatu yang belum ada, Pak. Seperti halnya khalaqa. Jadi badi'ah itu ada artinya sesuatu yang belum ada jadi ada. Sama dengan khalaqa. Allah yang mengatur, yang menciptakan samawat dan ardh. Dan ketika telah terlaksana yang Allah eksekusinya, ya, tidak qadha wa amran, fa inna ma yakun fayakun, jadi maka jadilah dia. Tapi yang semuanya dengan proses hukum. Kausalita pernah kita bahas hukum tabur tuai, ya, hukum kausalita, hukum sebab akibat.
85. Itu hukum kausalitas. Tapi kan terjemahannya kan ya coba kita buka lah 1884. Ini penerjemahannya ya. Saya tidak pernah menyalahkan penerjemah terdahulu karena kita juga bisa memahami terjemahan itu kan dari para ulama terdahulu sesuai dengan peradaban ya dan pada zamannya. Kalau pada zaman dahulu belum ada teknologi ya, seperti HP, pesawat, itu ya, televisi, nggak ada komputer ya, nggak bisa kita. Alhamdulillah Nasyaitonirrajim 18 Al-Kahfi 84. Inna makanna lahu bil ardi wa atainahu bi kulli syai'in sababa. Terus taat ba'a sababa 1884. Surat 18 Al-Kahfi ayatnya 84. Sungguh kami telah memberikan kedudukan kepadanya di bumi dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu, maka dia pun menempuh sesuatu jalan. Sesuatu jalan, artinya sahabat jalan. Kalau jalan itu torik ya. Kalau di Arab itu torik, arik. Yalah. Ya, seperti kayak gitu. Kalau orang askar sana itu kalau sudah pernah hajat umroh itu kan tahu untuk menertibkan para jamaah umroh yang tawaf di dan sa'i di Masjidil Haram. Yalah, torik itu artinya jalan. Sebulan dari hukum. Sababa adalah sebab akibat. Jadi kita makan sebenarnya kami telah menetapkan untuknya manusia di seluruhnya di bumi ini, dan kami berikan padanya dari tiap satu adalah sababa. Mikul isain sababa, sebab akibat, hukum sebab akibat. Nah, arti kodok kalau saya interpretasi saya sendiri dan juga ini tapi tidak mengajarkan harus percaya dengan ucapan saya. Kalau kodok itu artinya adalah segala sesuatu yang mana berhubungan dengan ketetapan Allah, di mana hukum-hukum seperti ukuran, hukum sebab akibat, hukum energi, vibrasi, frekuensi, tarik menarik, dan lain sebagainya di alam semesta ini adalah hukum Allah. Kodok itu ukuran, Pak. Misalkan ukuran kendaraan ukuran kita seperti gini. Saya tidak sama dengan jenengan. Anak saya dengan saya hanya mirip, tetapi tidak sama. Di alam semesta raya ini, Pak, segala satu selalu berubah tiap detik, dan kita mengalami tiap detik. Gerakan kita itu tiap detik itu berubah, Pak. Dan di alam semesta raya tidak akan ada sama. Jenengan coba satu pohon itu atau satu rumput, semuanya satu lapangan. Ambil rumput yang sama, satu pohon, satu rumput, jenengan samakan. Tidak ada yang sama, Pak. Dan di alam semesta raya tidak ada yang sama, Pak. Satu pohon daun diambil, Pak, mirip, tapi kalau perhatikan dengan seksama sampai detailnya tidak sama, Pak. Dan perubahan itu tidak akan sama. Dan sejak alam semesta raya dari dulu dan yang akan datang, Pak. Itu kalau kita itu betul-betul memahami hukum alam semesta raya ini luar biasa, bisa nangis, Pak. Pergerakan kita dari waktu kalau di rumah, misalkan ibu nyapu, Pak, atau di mesin ini disapu, itu berubah tiap detik dan tidak akan sebelum berlalu akan sama dengan yang akan datang dan terdahulu, Pak. Jadi kan bisa memahami, Pak. Ini saya belum bicara masalah hukum perubahan, tapi saya sudah bocorkan hukum sunatullah itu, Pak. Sampai kertas walaupun kita pabrik itu tidak akan sama, Pak. Walaupun dengan kualitas kotor yang sangat canggih pun itu pasti, Pak, didetailkan itu pasti ada yang tidak sama, Pak, walaupun mirip. Luar biasa Allah menciptakan segala sesuatu walaupun diciptakan oleh manusia.
Nah, seperti halnya kodok ini adalah artinya segala sesuatu hukum yang sudah ada dengan ilmunya Allah. Turun dalam hukum relativitas yaitu ruang dan waktu, ya. Tapi manusia itu beda-beda wadahnya, tempatnya beda-beda. Kadang menerima bisa dengan kodok-kodoknya Allah, tapi kadang ada yang tidak siap dengan kodok-kodoknya Allah. Misalkan kodok seperti gini, contoh. Segala sesuatu manusia kalau terjun dari hotel tingkat 30 misalkan, kira-kira jatuh mati atau masih hidup? Mati. Tapi jangan katakan, wah kalau takdirnya Allah nggak bisa mati, bisa itu. Tapi kodoknya adalah pasti mati. Tapi coba kalau misalkan dengan, wah saya bisa nggak mati, pakai apa? Parasut. Dari pesawat pakai parasut, mati nggak kira-kira? Belum tentu untuk realitas ya. Dan parasutnya jatuh, sobek di mana? Nah itu kan seperti itu. Makanya ada istilahnya itu hukum sesuatu yang tidak bisa diprediksi, Pak, diramal oleh manusia, yaitu saya bicara dengan saya itu ada yang namanya butterfly effect, Pak. Ini jadi para fisikawan, Pak, saya bicara masalah ya tentang ukuran ya, bicara tentang pasti ilmu pasti para fisikawan. Istilahnya butterfly effect, nanti bisa dibuka, Pak. Makan saya kuku. Ini istilah seperti ini, Pak. Sambil Kupu-kupu, Pak. tutup. Jadi di butterfly effect ini adalah ramalan prediksi sekalipun pakai komputer sekalipun akan kacau kalau ada kesalahannya sedikit kecil yang tidak terjadi akibat tepakan betul-betul, seperti halnya misalkan angin sudah di parameter ada 12 sampai 13 parameter 13 parameter sama variabelnya kelembaban udara, angin, arah angin, macam-macam itu. Para misalkan yang bekerja di BMKG itu meteorologi dan geofisika, ada parameter ramalan. Anginnya sepoi-sepoi seperti ini, lurus saja. Apa berubah? Berubahnya nggak bisa ini, terus ini, terus berubah kayak gini, terus berubahnya gini, terus kayak gini. Apa? Taupan tornado. Seperti itu, Pak. Itu butterfly effect. Para fisikawan seperti halnya Isaac Newton dan Albert Einstein itu ada ini ya. Isaac Newton itu ngomong kayak gini. Semua benda yang bergerak bisa dihitung. Misalkan jarak matahari dengan bulan, antara bulan dengan matahari dengan bumi, dengan misalkan jaraknya sudah terhitung, gravitasinya bisa dihitung. Misalkan terjadi perihelion atau aphelion, misalkan perihelion itu jarak terjauh dengan bumi dengan matahari. Terus kemudian perihelion itu dekat ya, aphelion itu adalah jauh. Kan bentuknya seperti itu, kan bisa dihitung, bisa Newton. Gravitasinya bisa dihitung. Tarik menarik antara matahari dan bulan. Nah, itu bisa dihitung. Menurut Isaac Newton katakan segala sesuatu di alam semesta ini posisinya, gerak setiap partikel di alam semesta ini, maka kita bisa menghitung. Akhirnya apa? Mereka anggap semua sesuatu bisa dihitung seperti waktu. Akhirnya apa? Menciptakan alat seperti halnya jam itu ya. Bukan jam sekian letaknya mana, matahari dan bulan, matahari dan bintang-bintang, matahari dengan bumi itu kan bisa terlihat seperti ahli astronomi itu kan bisa. Nah, tetapi ini sesuatu yang tanpa disadari, Pak. Ini ya. Ada juga seorang fisikawan, Pak. Ini saya cerita ya. Yaitu namanya Pierre Simon Laplace.
Kalau kita bisa mengukur secara tepat posisi gerak setiap partikel di alam semesta raya, maka kita bisa juga mengetahui masa depan, Pak. Prediksi gitu, Pak. Seperti kita bisa mengetahui masa lalu. Akhirnya apa, Pak? Pierre Laplace ini ditanya sama, ini kan orang Prancis, Pak, Bonaparte, ya toh, siapa namanya? Napoleon Bonaparte. Berarti bisa memprediksi ramalan? Iya bisa. Akhirnya apa, Pak? Mereka itu menyampingkan peran dari Tuhan. Jadi kan seperti halnya aliran Jabariyah tadi, aliran Qadariyah, menyampingkan takdirnya Allah. Kemudian berlalunya waktu, ada seorang fisikawan mengatakan, yaitu namanya Henry Poincaré, memprediksi alam semesta secara akurat tidak mungkin, karena dia menemukan namanya three body problem. Seperti yang gini, Pak. Gravitasi matahari dan bumi itu bisa dihitung. Tetapi kenapa bulan yang kecil kok nggak tertarik sama matahari, padahal lebih kecil? Ada 3 sesuatu partikel seperti matahari, bulan, dan satelitnya. Tidak bisa jawab Pak Isaac Newton. Newton hanya merumuskan hukum gravitas benda langit, tapi ketika masukkan benda ketiga dalam hitungannya, ternyata hitungannya kacau. Lalu dia berpikir dengan banyaknya langit yang banyak elemen-elemen, kenapa nggak bisa stabil? Newton akhirnya menyerah, alam semesta ini stabil bukan semata-mata hukum matematika, ya, tapi karena ada peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang bisa berpikir nggak? Kok bisa alam semesta raya ini dengan banyaknya partikel, elemen, benda-benda langit, ada komet, ada meteor, teratur, Pak. Istilahnya mereka chaos gitu, Pak. Bukan kacau, tapi sesuatu yang banyak, tapi kok teratur, Pak. Sangat rapi. Berarti ada peran Gusti Allah, Pak. Kan sering kita mendengar surat 10, surat Yunus garis miring 5 ya, Pak. 10 garis miring 5, Pak. Coba Pak, kita buka. Dalam samsadiaan, dalam pengaruh 10 Yunus garis miring 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Surat 10 Yunus ayat 5. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungannya. Allah tidak menciptakan demikian melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang berilmu atau mengetahui. Dialah Allah menjadikan matahari diaan. Akhirnya ada namanya dian, Pak. Nama saya namanya dian. Masa tidak ketawa. Dian itu artinya kalau orang Jawa, Pak, sentir, nur. Ayatnya mana ini? 10 garis miring 5. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Artinya ada yang namanya nur. Ada. Wah, ini ambil dari ayat disebutkan. Ya, nur, tapi transmitter, Pak. Hanya dia komar itu satelit hanya terpapang dia depannya terus, tidak pernah berputar. Ya, transmitter mantaukan cahaya dari matahari. Wa qaddara, dan menentukan qadar ukurannya. Tempat manazila turun, nazala yang jilu itu turun, apa garis orbitnya. Tapi kalau tidak bertabrakan, Pak.
Nggak bisa ngitung sekarang itu hitungnya gimana. Kalau ada terjadi tabrakan atau gimana. Dan itu berubah kan. Makanya sering dikalibrasi. Ilmu astronomi itu tepatnya gimana itu sering dikalibrasi. Makanya ada namanya, saya nggak pernah menyalahkan orang para ahli astronomi sering teropong, hisab, itu enggak. Karena sering dia harus dilihat terus alam semesta raya ini berubah. Tinta lama apa? Ada di sini, yaitu tentang hitungan-hitungan sinin, sana. Sinun itu gigi. Gigi kan teratur. Jadi sana itu adalah tahun. Wal hisab dan perhitungan hisab ukuran. Ya. Hisabnya. Ma kalau Allah dalika ilah dan kalau sinin itu bedanya am, artinya sama. Amun sama sana itu sama. Kalau am itu musim seperti Masehi, kalau sana itu ya berdasarkan dengan Komar tadi, Syahrul Hijriah atau Komariah itu. Ma kalau Allah dalika ilah dan tidak Allah itu menciptakan semuanya kecuali hanya dengan hak logis rasional. Yufasul ayati menerangkan segala sesuatunya ayat-ayatnya Allah dalam semesta raya ini bagi siapa? Orang-orang yang mau berpikir. Orang yang mau berpikir gak usah ngaji kayak gini. Ngaji ya sewu ya ukurnya pahala kayak gitu aja. Ya. Tapi tidak apa-apa baca itu. Tingkatannya itu kan ada sendiri. Ya, jadi saudara-saudara kita batasannya baca dulu. Masa kita dulu jenengan masuk Islam. Jenengan kan bisa masuk Islam karena turunan kan. Coba jenengan kalau hidupnya di Rusia atau di Amerika atau di Papua belum masuk dengan agama Islam. Itu kan takdir. Saudara kita mau izin ada. Jadi semuanya itu adalah ada hubungannya dengan qada, takdir. Tinggal semuanya itu jenengan nanti masuk surga, masuk neraka. Yang bisa menentukan Allah, yang tahu hati diri kita itu hanya jenengan dan Gusti Allah. Jangan melihat, wah saya pakai ini sorban, saya pakai sorban karena ini batuk saya. Wah ben kita ustad, kiai itu enggak. Riak. Pengen dilihat ya gitu. Saya pakai gini, biar ya gitu. Nah, ini perkenalkan bahwa mereka orang-orang di Imam Bukhari itu dari mana? Rusia, dari Kazakhstan. Bukhara, Imam Bukhari. Kalau Muslim dari Iran. Sulaiman bisa ya, ini Sulaiman bisa. Tapi Sulaiman bisa. Nah kayak gitu. Jadi para pakar-pakar fisikawan Al-Khwarizmi juga sama dari ini. Mereka dari pegunungan Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tan belakangnya itu. Dalam hal-hal seperti ini kita harus memahami bahwa kita harus selalu berpikir, mengajak bareng-bareng. Saya juga belajar, jenengan juga mau belajar. Ngaji kok apa ini hubungannya ukuran kok matematika terus hubungan ini. Dan kita itu harus paham dalam sesuatu. Jadi qada itu adalah sudah satu hukum yang sudah ada di ilmunya Allah. Itu dalam ruang dan waktu bagi kita semuanya, dalam dimensi waktu ruang itu makhluk itu punya qadar takaran sendiri. Tapi dia siapa tahu dapat menerimanya dengan tepatnya itu yang sudah diberikan oleh Allah, ketentuan Allah. Jadi kalau takdir itu apa? Takdir itu adalah realitas ya.
setelah adanya kodok dan kodar itu. Jadi realitanya dari ini ketika seseorang itu mencapai kodok dan kodarnya Allah, itu makan cabai, misalkan contoh ya, makan cabai itu apa? Kodok. Hukum sunatullahnya itu kan makan cabai apa? Pedes ya Pak? Kodoknya apa? Pedes. Pasti. Kodarnya itu adalah ukuran misalkan cabainya mungkin ya 1 pedes sedikit, 2 pedes setengah, 3 mulai pedes, 4 super pedes, ekstra pedes, 5 pedes sekali, sekilo. Wah, tergantung. Kalau ternyata ada orang yang makan sampai 1 kilo cabai itu enggak terasa, ada, karena sudah terbiasa. Ada. Jadi hal-hal seperti itu sesuatu yang tergantung relatif, hukum relativitas. Ya, hukum sebab akibatnya. Iya. Ya. Iya pasti. Ya. Ini semuanya adalah yang hukum sunatullah. Bahkan Allah sendiri sudah tahu tentang apa yang di dalam wanita yang dihamilkan. Anak tersebut lahir dengan keadaan sempurna, wajah yang sempurna, atau lahir dengan cacat, Allah sudah tahu. Ayatnya mana? Surat 13/8. Ini kalau ahli dokter kandungan atau dokter anak seperti dokter pelajar kan paham. Surat 13/8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdadu wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Surat 13 Ar-Ra'd 8. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan apa yang kurang sempurna dalam rahim dan apa yang bertambah, dan segala sesuatu di sisinya ada ukuran. Ya. Kita lahir dengan sempurna, alhamdulillah Pak ya. Dengan rasio tadi 1,618 rata-rata. Tinggi badannya, panjang jari-jari tangan kita. Itu kan rasionya kan mendekati 1,618. Allah mengetahui Pak yang dihamilkan dalam rahim. Tapi kecanggihan teknologi sudah ada ya, seperti USG berapa dimensi sampai 3 atau 4 ya Pak ya. Tetap aja dengan 4 dimensi bisa ya Bu ya. Dulu kan 1 dimensi mungkin, tapi bisa dilihat dengan 4 dimensi Pak. Canggih teknologi. Itu saja masih kadang terjadi butterfly effect, tidak sesuai. Ada, ternyata lahirnya malah lahir tidak sesuai yang dilihat di luar. Allah yang Maha tahu. Perjalanannya waktu persalinan juga tidak tahu. Bisa jadi ada sesuatu accident, kita tidak tahu. Dan diprediksi oleh dokter kandungan opsi berarti dan ginekologi aman-aman saja. Terjadi accident bisa saja terjadi butterfly effect Pak, yang tidak diprediksinya itu yang apa kita sadari, tidak terduga-duga Pak. Dalam perjalanan kita selamat, mobil sudah siap, pesawat juga sudah ini, tahu-tahu rusak di angkasa, balik lagi
mau naik haji nggak jadi, harus ada pegang waktu nunggu, delay pesawatnya. Hal-hal yang tidak terjadi apa? Tak terpeleset, kondisi yang meleset, walaupun secara hitungannya, secara komputer sudah jelas, pasti kan ini terjadi hujan, terjadi topan malah. Hujannya biasa-biasa, terjadi topan, badai. Hal-hal yang tidak bisa diprediksi, itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Kita hanya berusaha, Pak. Dan seperti ini yang juga sama, Allah yang Maha mengetahui. Bisa kurang bertambah dalam rahim sesuatu dalam perempuan. Tiap sesuatu padanya adalah ketentuan. Kita hanya ikhtiar, memilih yang terbaik. Ikhtiar adalah khayyara yukhayyiru. Khairun itu baik, khayyara yukhayyiru adalah memilih yang paling baik. Tentunya manusia kan seperti itu. Dan akal diberi akal, semuanya adalah dengan akalnya manusia itu bisa memilih sesuatu yang baik. Manusia diberi akal kan bisa secara langsung lahir ceplok itu ya 1678. Bahwa akal jagung dibutuni ummahatikum la ta'lam syai'an. Ya 1678. Diberi apa? Ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum sam'a, itu pendengaran, absara pandangan, wal afidah hati, mentalitas. Alaknas pun agar kamu bersyukur, dan arti syukur adalah meningkatkan, mengupgrade daya pendengaran kita, pandangan kita, dan mentalitas kita. Mindset kita harus berubah. Cara berpikir kita harus berubah. Dan manusia itu diberi apa? Naluri, Pak. Akal. Kalaupun misalkan tidak ada agama, kira-kira akal bisa memilih baik atau buruk? Bisa, tetapi tidak maksimal. Bisa memilih yang baik dan buruk. Misalkan ini kalau saya spidol motor, saya kalau pegang listrik kesetrum, saya kalau pegang api bakar. Manusia bisa bedakan antara yang baik dan buruk, yang cantik atau jelek, yang ganteng atau tidak ganteng. Gitu, Pak. Tetapi harus dibimbing dengan agama untuk mengetahui hukum-hukum Allah. Itu kan di surat 17 ya, surat Al-Isra 84 17 84. Coba kita buka. Alhamdulillah syaitan rajim. Qul ya'malu ala syakilati Rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Surat 17 Al-Isra 84. Katakanlah, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing atau nalurinya. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar dari garis hukumnya atau jalannya. Katakanlah, itu waktu zaman Nabi Muhammad, Quran sudah datang pada kita, itu suruh mengatakan pada seluruh manusia, katakanlah setiapnya melakukan atau bekerja atas syakilah pembawaan saya beda dengan Pak Suyanto, beda dengan Pak Widodo, dengan anak saya juga beda, nalurinya juga beda, sifat-sifatnya beda, Pak. Sampai diteliti ada akademisi yaitu tentang psikologi. Untuk apa?
Ya psikolog, dokter psikolog, ada dokter kejiwaan, wah macam-macam lah ilmu bercabang. Sakel, dikatakan sakel itu bentuk Pak. Bentuk kan berapa dimensi, macam-macam. Dimensi manusia kan bermacam-macam. Terus sampai di teropong auranya manusia itu seperti apa kayak gitu. Berwarna-warni warnanya, tapi berubah-ubah. Sakel, syahilah. Bentukan manusia beda-beda. Apakah ada sama? Tidak ada. Saya pernah sampaikan tentang hukum perbedaan. Nanti hukum tentang perubahan. Nah, jadi segala sesuatu itu manusia itu berbatas kalorinya. Kalorinya kalau kumpulannya sewu, condongnya kepada yang sewu, yaitu kan vibrasi kena vibrasi atau frekuensinya itu kan yang negatif sama anak jalanan yang kurang kerjaan, akhirnya jadi sampah masyarakat, ya akhirnya jadi sampah masyarakat Pak. Jadi dengan misalkan kumpulan sama orang-orang, Pak Yatullah lah, kumpulan ini kalau orang sama orang-orang yang berjahat, kira-kira akan berbuat jahat, akan berbuat jahat. Itu kumpulannya sama orang yang merokok, ya akan jadi merokok. Kumpulannya sama orang-orang yang mau olahraga, ya jadi olahraga Pak. Kumpulannya orang-orang yang mau ngaji Al-Quran, ya akan ngaji Al-Quran. Frekuensi dan frekuensinya akan nyambung kayak gitu Pak. Pasti kepastian. Lah kan ayatnya ini ada. Ya kalau ala syakilati. Naluri yang diberi Allah yaitu 16:8. Dan Allah lebih mengetahui siapa yang lebih mendapat petunjuk tentang garis hukum. Allah yang lebih tahu, kita hanya melihat saja, tidak bisa ngeklaim dengan paling benar. Bisa saja berubah Pak. Jadi kan sekarang menjadi orang yang seperti gini Al-Quran, bisa jadi besok berubah, bisa kok. Bukan berubah. Orang yang dulunya malah dulunya paling suci itu bisa berubah dalam akhir hidupnya jadi orang yang dilaknat oleh Allah. Hukum perubahan. Makanya ada namanya hukum pertukaran. Saya juga bertukar. Ada jadi santri sini depannya Ustaz. Ustaz ada berubah juga depan saya. Hukum pertukaran. Saling memberi dating and give. Saling mengisi, saling berdiskusi. Tidak ada yang paling benar. Jangan-jangan menganggap diri kita yang paling benar. Allah lah yang maha mengetahui, mendapat petunjuk. Jangan merasa paling benar. Menganggap orang lain sesat, kafir. Paling benar dirinya sendiri, yang punya surga dirinya sendiri. Ya, jadi itu yang kira-kira saya kira cukup ya. Sebetulnya banyak ayat-ayatnya, tetapi saya buka ruang untuk tanya jawab interaktif. Aku lupa ada astagfirullahaladzim. Saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan kurang berkenan, kurang paham, maka bisa ditanyakan. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.